Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah SWT, untuk membuka pertemuan pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa, dengan khusyuk memohon kepada Allah SWT agar kita dimudahkan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang barakah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran Nahwu Jurumiyah. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, luar biasa ya. Kelas 9C pagi hari ini penuh semangat karena akan belajar matan Jurumiyah. Kenapa kita belajar matan Jurumiyah khususnya babul i'rab di pagi hari ini? Ini adalah materi yang sangat penting. Ya, materi yang sangat penting. Ada pesan dari Khalifah Umar ketika beliau berkirim surat kepada gubernur Mekah, Kufah di Irak yang jaraknya sekitar ribuan kilo dari Madinah. Apa pesan Umar itu kita bisa baca di halaman Mukhtasar Jidan. Ta'allamul arabiyyata wa 'allimuhan nasa. Ya kan? Begitu pesan Umar. Pelajarilah bahasa Arab oleh kalian wa 'allimuhan nasa, dan ajarkanlah bahasa Arab itu kepada orang-orang. Jadi ketika kita belajar bahasa Arab, serius belajar bahasa Arab, menguasai nahwu dan shorof, maka secara tidak langsung kita sedang melaksanakan titah sahabat Umar atau titah Khalifah Umar. Dan dengan bahasa Arab ini kita bisa memahami Al-Quran dan Al-Hadis, warisan dari Rasulullah. Ya kan? Rasulullah itu kan tidak meninggalkan apa-apa buat kita. Beliau tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham, harta yang banyak untuk penerusnya. Beliau hanya mewariskan apa? Dua hal. Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah. Dua-duanya berbahasa Arab. Nah, kalau kita mencintai Rasul, berarti kita harus mencintai warisan Rasul dengan memahaminya. Nah, cara untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis itu dengan menguasai bahasa Arab. Begitu. Nah, di dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar babul i'rab. Masih ingat gak sebelumnya kita belajar bab apa dalam sebelum belajar babul i'rab? Pintar. Babul kalam. Di dalam babul kalam kita belajar definisi kalam. Setelah itu bagian-bagian kalam. Bahwa bagian-bagian kalam ada berapa? Ada 3. Ada kalimah isim, ada kalimah fi'il, dan ada pintar. Ada kalimah haraf. Gitu. Nah, dari 3 macam kalimah ini nanti ada yang mengalami perubahan, ada yang tetap alias tidak mengalami perubahan. Perubahan apa? Perubahan akhir kalimahnya. Gitu. Nah, nanti di dalam babul i'rab kita akan bisa faham, kita akan tahu mana kalimah yang mengalami perubahan akhir dan mana kalimah yang tidak mengalami perubahan akhir. Ini ciri khas bahasa Arab. Beda dengan bahasa Indonesia. Ya kan? Huruf akhirnya bahasa Indonesia mengalami perubahan nggak? Jalan, ada jadi jalanu, jalana, jalani, nggak ada, ya kan? Nggak ada perubahan huruf, hanya dalam bahasa Arab, tidak juga bahasa Inggris. Budi tidak jadi Buddha, tidak jadi budu, ya kan? Ketika jadi subjek jadi budu gitu. Ketika jadi objek jadi Buddha, enggak kan? Beda dengan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu nanti berbicara tentang i'rab, ya, berbicara tentang i'rab. Penting bab i'rab ini. Di dalam babul i'rab ini kita akan belajar apa? Pertama, definisi i'rab. Definisi i'rab. Kedua, akan belajar macam-macam i'rab. Ketiga, akan belajar tanda-tanda i'rab.
Ya, tanda-tanda i'rab. Baik, sebelum dilanjutkan, kita dengar ada ini nih, ada pantun. Boleh baca pantun? Boleh. Gini bunyinya. Scrolling TikTok lihat yang viral. Bikin semangat belajar tambah total. Ayo bahas i'rab biar makin kenal. Kata berubah akhirnya bukan asal. Nah, itu.